Assalamualaikum Pak Maruji. Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai topik yang kedua, yaitu analisis SWOT, eksekusi, dan analisis nilai rantai. Dengan beranggota kelompok, yang pertama Herniwati Waruwo, yang kedua Nur Aziza Sabania, yang ketiga saya sendiri Rince Finale, yang keempat Muji Dwi Anggreni. Pertama sekali kita akan belajar tentang definisi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi baik itu faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Konsep ini juga dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan serta mengetahui posisi bisnis dan membuat strategi yang efektif untuk mendukung tujuan perusahaan yang diinginkan. Dalam penerapannya, analisis SWOT terbagi atas 4 aspek utama. Yang pertama ada kekuatan atau strength, merupakan keunggulan internal perusahaan dibanding perusahaan lainnya. Misalnya, merek yang kuat, teknologi yang canggih, dan jaringan distribusi yang luas. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Kelemahan tentunya menjadi hambatan bagi suatu perusahaan untuk terus berkembang. Misalnya, keterbatasan finansial, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, dan ketergantungan pada pemasok tertentu. Ketiga, ada peluang atau opportunities yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya. Yang terakhir, atau keempat, adalah ancaman atau threats, di mana ancaman juga dapat menjadi penghambat bagi kemajuan perusahaan. Misalnya, persaingan yang ketat. Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi bisnis melalui yang pertama ada strategi stretch opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil peluang yang ada. Yang kedua, ada strategi weakness opportunities, yaitu meminimalkan kelemahan internal agar lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Yang ketiga, ada strategi stretch thirst, menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengatasi atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Dan terakhir, ada strategi weakness thirst, menyusun strategi bertahan untuk menghindari resiko dengan mengatasi kelemahan serta mempersiapkan diri menghadapi ancaman. Contoh kasus analisis SWOT dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Analisis SWOT ini merupakan sebuah penyelidikan tentang situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan. Ada sebuah organisasi yang akan membuat program kerja. Untuk itu mereka harus tentang kondisi organisasi tersebut. Mereka juga mengetahui lingkungan di mana organisasi itu berada. Untuk itu mereka melakukan analisis SWOT. Pertama, S, yaitu dengan mengetahui kekuatan organisasi. Kekuatan bisa diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan untuk organisasi tersebut. Misalnya pengurus yang setia terhadap organisasi atau kas organisasi yang banyak dan lain-lain. Kedua, W, yaitu dengan mengetahui kelemahan organisasi. Kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebut, misalnya kondisi anggota yang tidak aktif, dana yang tidak ada, dan lain-lain. Ketiga yaitu ada O, yaitu dengan mengetahui kesempatan organisasi. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan, namun jika tidak diambil bisa merugikan. Atau sebaliknya, misalnya sumber dana ada bila diminta. Keempat yaitu ada T, yaitu dengan mengetahui ancaman organisasi. Ancaman bisa diartikan sebagai suatu hal yang akan menghambat atau mengancam selama perjalanan kepengurusan, misalnya banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif.
Di slide 6 ini ada definisi eksekusi strategi. Eksekusi strategi ini merupakan tahap kritis dalam manajemen bisnis karena menentukan sejauh mana rencana strategi yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Banyak organisasi yang memiliki strategi yang baik tetapi gagal dalam implementasinya karena kurangnya kesiapan dan koordinasi di berbagai aspek. Di slide 6 ini ada definisi eksekusi strategi. Eksekusi strategi ini merupakan tahap kritis dalam manajemen bisnis karena menentukan sejauh mana rencana strategi yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Banyak organisasi yang memiliki strategi yang baik tetapi gagal dalam implementasinya karena kurangnya kesiapan dan koordinasi di berbagai aspek. Di slide 7 ini ada faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan eksekusi strategi. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kepemimpinan yang kuat, di mana ada visi yang jelas dan arah tim yang efektif. Yang kedua ini ada komunikasi yang efektif, di mana peran, tujuan, harapan yang tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga ini ada sistem manajemen kinerja, di mana ini ada pemantauan evaluasi KPI yang diterapkan dengan konsisten. Yang keempat ini ada ketersediaan sumber daya, di mana ini ada tenaga, teknologi, finansial yang dialokasikan dengan tepat. Strategi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mencegah strategi ke dalam aksi yang lebih kecil dan teratur. Yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada tim yang tepat dengan target yang jelas. Yang ketiga, melakukan pemantauan evaluasi berkala terhadap progres implementasi strategi. Analisis nilai rantai atau value chain analysis adalah konsep yang diperkenalkan oleh Michael Porter untuk membantu organisasi mengidentifikasi bagaimana setiap aktivitas dalam proses bisnisnya dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan memahami nilai rantai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya yang tidak perlu, serta meningkatkan daya saing di pasar. Model nilai rantai Porter, yang pertama, aktivitas utama atau primary activities, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, inbound logistics, yaitu mengelola bahan baku dan pemasok dalam perusahaan. Yang kedua, opportunis, yaitu proses produksi atau transformasi bahan baku menjadi produk atau layanan akhir. Yang ketiga, outbound logistics, yaitu distribusi produk ke pelanggan atau pasar. Yang keempat, marketing dan sales, yaitu strategi pemasaran dan penjualan untuk menarik pelanggan. Yang kelima, service, yaitu layanan purna jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang termasuk dalam rantai nilai Porter yaitu aktivitas pendukung atau support activities yang terdiri dari 1. Infrastruktur perusahaan, yaitu sistem manajemen, keuangan, dan administrasi yang mendukung operasional bisnis. 2. Manajemen sumber daya manusia, yang bertugas melakukan rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan teknologi, menciptakan inovasi dan melakukan riset yang mendukung proses produksi dan layanan. Yang terakhir, pengadaan atau procurement, yang bertugas melakukan pengelolaan, pembelian bahan baku, peralatan, dan layanan lainnya. Selanjutnya, 3 manfaat menganalisis rantai nilai bagi perusahaan. Pertama, mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk efisiensi biaya. 2. Menentukan peluang untuk diferensiasi produk atau layanan. 3. Meningkatkan koordinasi antar aktivitas untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan. Lalu kesimpulannya, analisis SWOT, eksekusi strategi, dan analisis rantai nilai adalah elemen penting dalam manajemen strategis yang saling mendukung. SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman organisasi sebagai dasar penyusunan strategi. Dengan pemahaman faktor internal dan eksternal, perusahaan dapat menyesuaikan strategi agar efektif dan sesuai dengan perubahan pasar dan kondisi internal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.